siang, Stella Family. Bersama saya kembali Dr. Jordi di acara IG Live Stella Maris. Hari ini kita akan membawakan topik khusus tentang kesehatan mata anak. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Fitria Aldi, spesialis mata konsultan. Beliau adalah seorang konsultan pediatrik, oftalmologi, dan strabismus anak. Nah, materi hari ini kita akan sapa dulu narasumber kita hari ini, Dr. Fitria. Bagaimana kabarnya, Dr. Fitria? Baik, halo Dr. Jordi, selamat siang dan selamat sore buat Stella Family. Terima kasih sudah bergabung di IG Live Stella pada hari ini. Stella Family nanti dari materi yang dipaparkan oleh Dr. Fitria bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang nanti akan langsung mendapatkan voucher khusus dari Stella Maris untuk konsultasi dengan Dr. Fitria sendiri, yaitu senilai 50%. Nah, voucher ini bisa Stella Family gunakan pada saat Dr. Fitria berdinas di Stella Maris, yaitu pada hari Senin sampai Jumat di pukul 16 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Dr. Fitria mungkin bisa langsung kita berikan materi kepada Stella Family. Oke, baik, terima kasih Dr. Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Stella Family. Terima kasih sudah join pada hari ini di IG Live-nya Stella. Mungkin pada hari ini saya akan membawakan satu topik yang mungkin sangat menarik pada saat pandemi pada saat ini. Anak seharian di depan gadget bahayakah bagi kesehatan mata anak? Oke. Selama ini mungkin penggunaan gadget pada anak-anak sudah menjadi kebiasaan ya. Terutama pada saat pandemi, di mana WHO menyatakan adanya pandemi COVID-19 ini dimulai sejak 2 tahun yang lalu, yang keadaan ini menyebabkan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang pendidikan anak-anak. Untuk pendidikan anak-anak kita diberlakukan pembelajaran secara online sehingga meningkatkan penggunaan media digital dan internet. Dan peningkatan waktu penggunaan elektronik digital ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada mata si anak, karena menggunakan anak akan berada di depan layar selama berjam-jam dalam satu hari. Keadaan yang perlu kita perhatikan adanya kejadian computer vision syndrome. Computer vision syndrome ini adalah sekumpulan gejala pada mata dan leher yang disebabkan oleh penggunaan komputer ataupun gadget yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan keluhan-keluhan yang terjadi pada mata dan leher. Namun pada hari ini kita akan membahas keluhan yang terjadi pada anak pada mata anaknya. Gejala daripada computer vision syndrome ini sendiri beragam ya, tergantung dari durasi waktu dalam penggunaan gadget tersebut, jarak pandangnya, posisi duduk si anak, tingkat kecerahan layar daripada komputer ataupun gadget, dan gangguan tajam penglihatan yang sudah dialami si anak itu sendiri. Kita lihat di sini 23 hingga 90% pengguna komputer ataupun gadget ini memiliki keluhan penglihatan. Dan 54 juta anak pengguna komputer, 25 sampai 30% memiliki keluhan mata, sehingga anak tersebut harus menggunakan kacamata. Yang perlu kita waspadai adalah berapa lamakah penggunaan daripada gadget ataupun komputer dalam satu hari. Nah, angka-angka ini saya dapati kebetulan tidak ada ya angka yang ada terjadi di Indonesia yang bisa kita liput. Nah, kita lihat di sini pada North America ya, anak-anak di sana menghabiskan waktunya itu dia 3 jam per hari dalam melihat televisi, dan 2 sampai 4 jam berikutnya mereka akan misalnya pada gadget, sehingga total yang dihabiskan waktu pada anak-anak itu 5 sampai 7 jam per hari. Dan kita lihat di negara Kanada, anak-anak ini sebenarnya harus menghabiskan 60 menit setidaknya dalam sehari untuk melakukan physical activity. Namun sayangnya hanya 9% yang bisa melakukan hal tersebut.
yaitu pada umur 5 hingga 17 tahun. Jadi target ini masih sangat jauh ya daripada target yang harus dicapai. Kita lihat mengapa sebenarnya terjadi computer vision syndrome. Terjadi computer vision syndrome, kita lihat dari sini durasi penggunaan gadget yang lebih dari 6 hingga 7 jam per hari. Lalu kedipan mata menurun. Mengapa bisa terjadi kedipan mata menurun? Karena si anak akan fokus kepada layar yang dilihatnya. Misalnya anaknya main game, lalu dia akan fokus melihat gamenya, atau anaknya belajar, dia akan fokus dari gurunya yang menerangkan tentang pelajaran, sehingga si anak akan lupa untuk mengedip. Sementara mengedip mata ini adalah berfungsi untuk memberikan kelembapan pada permukaan bola mata. Lalu yang berikutnya, penurunan gerakan bola mata. Penurunan gerakan bola mata juga hampir sama seperti kedipan mata yang tadi, karena si anak akan fokus di depan layar sehingga si anak tadi tidak menggerakkan bola mata sama sekali. Dan lalu terjadi gangguan tajam penglihatan. Gangguan tajam penglihatan ini adalah daya melihat si anak yang menurun. Mekanisme yang terjadi di sini adalah pada saat si anak di depan layar, maka si anak itu membutuhkan fokus dengan jarak yang dekat, sehingga kerja otot mata lebih dari yang biasanya ya, lebih dari yang normal, sehingga terjadi kelelahan mata. Kita lihat di sini anak dan gadget. Apa bahayanya? Ya, yang pertama, kesadaran akan diri akan menjadi berkurang. Misalnya, dengan fokusnya dia dengan menggunakan gadget ataupun komputer ataupun media yang berlayar seperti tablet, maka si anak akan menjadi lupa mandi, lupa makan, ya, karena dia terus-terusan menggunakan gadget, atau malah akan menjadi kegemukan karena dia membutuhkan snack ataupun makanan pada saat melihat layar tersebut. Lalu yang kedua, anak pada saat menggunakan media yang mempunyai layar, ini dia sangat mudah beradaptasi. Artinya si anak tidak akan merasa cahaya dari layar tersebut akan mengganggu matanya, sehingga dia terus menggunakan menggunakan gadget tersebut dengan cahaya kontras yang cukup tinggi. Lalu anak-anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Mengapa? Karena pada orang dewasa pada saat menggunakan layar itu dia bisa mengadjust kira-kira kontras yang mana ya yang cocok untuk matanya, yang nyaman untuk pada saat menggunakan media berlayar tersebut atau gadget ya. Lalu sering menggunakan gadget di area penerangan yang tidak cukup, artinya mungkin cahayanya terlalu redup sehingga cahaya yang datang keluar dari layar tersebut akan terlalu banyak yang masuk ke dalam mata si anak. Nah, ini kita lihat juga ya dampaknya ya. Dampak penggunaan gadget ini sendiri apabila tidak kita batasi ataupun kita memberikan gadget kepada anak-anak yang usianya belum cocok untuk menggunakan gadget, maka bisa menjadi delay speech, keterlambatan bicara pada si anak. Yang kedua, si anak akan menjadi antisosial. Antisosial karena dia merasa bisa bersahabat dengan gadgetnya. Baru yang ketiga, kegemukan dan diabetes. Lalu yang keempat, gangguan pola tidur. Lalu yang berikutnya adalah gangguan perkembangan keterampilan. Dan yang berikutnya, si anak akan merasa susah untuk menggunakan sepeda, ya, mengikat tali sepatu. Ini termasuk juga dampak-dampak yang terjadi jika anak terlalu sering menggunakan gadget. Kita lihat di sini ada dua kategori keluhan ya terhadap gejala dan tanda-tanda yang terjadi, yaitu kategori eksternal. Kategori eksternal yang bisa dikeluhkan si anak adalah rasa panas, iritasi, permukaan mata kering dan berair. Ini merupakan gejala-gejala mata kering pada anak. Nah, baru selanjutnya ada kategori internal, yaitu rasa kaku dan pegal di sekitar mata, sakit kepala, dan pandangan kabur serta berbayang atau double vision. Faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya ini adalah posisi tidur. Nah, pada saat anak menggunakan gadget, ini sangat sering menggunakannya sambil tiduran, sambil tengkurap ya, ataupun posisi ke arah samping. Lalu pandangan jarak dekat untuk waktu yang lama karena anak terus-terusan fokus ke layar daripada gadgetnya, dan penerangan yang redup.
Sehingga kita perlu mewaspadai pada saat anak menggunakan gadget ataupun komputer, maka di situ ada yang namanya sinar biru. Ya, sinar biru ini sehingga pada saat kita menggunakan media yang mempunyai layar atau kita di depan screen time, jadi dia durasi dan frekuensinya meningkat sehingga terjadi kerusakan saraf dari matanya dan lama-lama akan terjadi gangguan penglihatan. Berapa lama sebaiknya kita menggunakan gadget? Nah, di sini saya tampilkan berdasarkan usianya. Nah, pada anak usia 0 sampai 2 tahun itu memang tidak boleh sama sekali menggunakan gadget ataupun media berlayar, media yang mempunyai layar, ya. Lalu pada saat anak usia 2 hingga 5 tahun ini penggunaan gadgetnya hanya boleh kurang dari 1 jam. Dan pada saat anak 5 hingga 12 tahun ini hanya boleh kurang dari 2 jam. Namun apabila dia ada tugas sekolah berarti boleh lebih dari situ. Kita lihat juga bagaimana yang dikatakan intensitas dalam penggunaan gadget, ya, lamanya menggunakan gadget. Nah, dikatakan intensitasnya tinggi, ya, ini jika durasinya itu lebih dari 120 menit per hari ataupun lebih dari 75 menit per kali dia bermain gadget. Intensitas sedang ini ada durasinya 40 hingga 60 menit per hari dan frekuensi sekali dia menggunakan itu ada 2 sampai 3 kali sehari. Dan intensitas rendah, dikatakan intensitas rendah jika durasinya kurang dari 30 menit dan frekuensi bermainnya atau menggunakan gadget ataupun tablet ini 2 kali dalam sehari. Lalu apa yang moms harus lakukan, ya, parents harus lakukan jika hal ini terjadi? Yang pertama sekali adalah lakukan pemeriksaan ke dokter mata yang terdekat, ya. Karena apa? Untuk menilai apakah yang pertama yaitu pemeriksaan tajam penglihatan. Pemeriksaan tajam penglihatan ini kita ingin melihat apakah anak membutuhkan kacamata ataupun tidak, ya. Dengan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan maka kita akan tahu mata si anak kita ini yang mengalami kabur ataupun tidak. Selanjutnya adalah kita bisa melakukan pemeriksaan posisi bola mata. Posisi bola mata, kita mau melihat apakah anak kita juling ataupun tidak, ya. Posisi bola mata yang seharusnya adalah ortoforia, maka kita bisa mencari apakah dia mengalami heteroforia, apakah ada berguliran ke arah dalam ataupun ke arah luar. Selanjutnya kita bisa melihat mau pemeriksaan mata kering, ya. Pemeriksaan mata kering ini adalah faktor ruangan yang kurang lembab, ya, karena biasanya juga kita sekarang semua ruangan menggunakan air conditioner sehingga menyebabkan mata lebih cepat kering ketimbang ruangan yang tidak menggunakan air conditioner. Selanjutnya karena mata sedikit berkedip karena si anak akan fokus terus-menerus di layar. Nah, kita ada aturan yang harus kita lakukan yaitu 20-20 rules, ya. Apa yang dimaksud dengan 20-20 rule ini? Pada saat kita di depan layar, maka setelah 20 menit seharusnya kita mengalihkan pandangan kita dari depan layar untuk melihat suatu objek dengan jarak 20 kaki ataupun 6 meter selama 20 detik. Nah, ini cukup membantu, ya. Jadi 20-20 ini cukup harus kita ingatkan kepada anak-anak bahwa setiap 20 menit dia harus mengalihkan pandangannya dari depan layar. Kita lihat di sini bagaimana cara kita mencegah sehingga kita tidak terjadi CVS atau Computer Vision Syndrome. Yang pertama, postur tubuh yang benar, ya. Pada saat kita menggunakan gadget ataupun kita menggunakan komputer ataupun tablet, kita harus mempunyai sikap duduk sempurna, ya, dengan duduk sempurna sehingga bisa dilihat pada layar bahwa posisi sempurna untuk kita menggunakan gadget adalah seperti ini.
dan pencahayaan yang cukup terang, jadi tidak boleh cahaya yang redup. Untuk selanjutnya bisa dilihat di sini bahwa di posisi yang kiri itu adalah posisi duduk yang salah pada saat kita menggunakan komputer, di mana posisi yang sebelah paling kiri kita akan bisa mengubah bentuk daripada tulang belakang. Hal ini berbahaya untuk anak-anak kita juga ya. Dia akan posisi melengkung dan kaki juga harus tegak. Dan ini yang sebelah kanan posisi yang benar pada saat menggunakan gadget, baik sedang berdiri ataupun sedang duduk. Yang selanjutnya untuk mendukung supaya tidak terjadi CVS, jangan lupa nutrisi yang baik itu harus kita berikan kepada anak-anak kita. Dan anak-anak zaman sekarang ini sering meminum air yang kurang baik ya. Jadi minum itu lebih baik adalah air putih. Nah, sekarang ini sedang kita galakkan yang namanya green time ya. Green time ini adalah yang pertama, tingkatkan aktivitas di luar ruangan dengan suasana hijau. Artinya hijau di sini melihat rumput, melihat pepohonan, melihat bunga-bunga. Ini sangat membantu untuk penglihatan kita ya. Dan yang berikutnya eksplorasi, bisa lakukan eksplorasi ya, membawa anak-anak ke taman, ke kebun binatang dan taman bermain. Apa yang harus kita lakukan? Nah, banyak yang bisa kita lakukan ya. Sekarang ini benar-benar digalakkan screen free time, artinya ya bahwa banyak anak-anak yang bisa kita lakukan kegiatan selain dia bermain gadget. Jadi silahkan letakkan handphonenya, gadgetnya, mari kita bawa anak-anak kita, karena akan cukup membahayakan bila anak-anak kita terlalu lama di depan gadget. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup materi yang saya berikan. Baik, terima kasih banyak Dr. Fitria atas materinya, sangat luar biasa sekali Dokter ya. Setelah family juga jangan lupa memberikan pertanyaan di kolom komentar untuk Dr. Fitria. Nanti akan diberikan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher senilai 50% dari untuk konsultasi dengan Dr. Fitria sendiri. Nah, mungkin selagi menunggu setelah family memberikan pertanyaan, Dokter, saya izin memberikan pertanyaan, boleh nggak kayak itu? Boleh Dok. Jadi Dok, saya ingin nanya Dok, kalau misalnya anak-anaknya rewel gitu, tidak mau menghentikan aktivitas menggunakan gadgetnya, ya terutama handphone, Dokter, ada nggak ya Dok tips-tips kita dari orang tua ke anak, aktivitas apa yang bisa kita sarankan gitu supaya anak ini bisa mengurangi screen time dia? Oke, mungkin memang untuk saat ini ya Dr. Jordi terlalu banyak orang tua yang ibaratnya supaya anaknya duduk diam gitu ya. Nah, sebenarnya kita ini banyak yang bisa kita lakukan. Jangan hanya gadget saja yang kita berikan pada anak kita. Misalnya disesuaikan juga permainannya dengan usia anak. Kalau kita banyak ide-ide, misalnya kita bermain bangun-bangunan, membentuk suatu blok, lalu kita menggambar, lalu kita mewarnai. Banyak sebenarnya kegiatan yang harus dilakukan moms and dad kepada anak-anaknya di rumah, sehingga anak-anak akan melupakan gadgetnya ataupun komputernya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan, kita sediakan kegiatan-kegiatan lain sehingga anak kita bisa lupa dengan gadgetnya. Tapi kalau kita tidak menyediakan kegiatan lain yang bisa membuat si anak melupakan gadgetnya, itu susah juga Dok. Membawa piknik gitu ya? Dibawa piknik juga oke, dibawa ke kebun binatang dan ke alam ya Dok, misalnya melihat pantai, gunung. Oke, Dokter, ini ada pertanyaan dari Anita Yasmin Tanjung. Ibu ini menanyakan, Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anita yang segini. Di sini saya mau nanya bagaimana cara anak bisa lepas dari gadget. Ya mirip-mirip mungkin Dokter dengan pertanyaan saya. Mungkin lebih spesifik ke ibu ini, bisa Dokter memberikan masukan kepada Dokter ini. Ya, pertanyaan mungkin yang tadi Dokter, bagaimana cara anak bisa lepas dari gadget Dokter?
karena seperti kita ketahui anak bisa mengalami kerusakan mata. Itu dokter, pertanyaan dari Ibu Anita. Oke, terima kasih Bu Anita. Mungkin seperti yang tadi saya jelaskan kepada Dr. Jordi ya di awal-awal, bahwa memang untuk melepaskan si anak dari gadget kita harus mempunyai ada kegiatan cadangan, bisa dikatakan kegiatan cadangan ya. Yang pertama sekali, kalau memang kita tidak bisa membawa dia ke luar rumah, berarti kita harus menyediakan permainan-permainan yang menarik kepada si anak. Misalnya seperti dahulu kala kita juga ada permainan luar tangga, kita ada juga permainan kartu, kita ada permainan kasti. Nah, mungkin seperti itu yang harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka melupakan permainan di dalam gadget tersebut. Karena permainan di dalam gadget juga kan yang online juga banyak sekali sekarang yang menarik, sehingga anak-anak suka lupa dengan gadget mereka, suka lupa untuk bermain, sehingga bermain gadget saja. Untuk di luar ruangan mungkin kita juga bisa mengajak anak kita misalnya berkebun, memperkenalkan nama-nama bunga, nama-nama pohon, sehingga kegiatan si anak akan terlupa dengan gadgetnya. Mungkin begitu ya Dr. Jordi ya, Ibu Yasmin ya. Lalu dokter, ada lagi pertanyaan dari Ibu Sondang. Ibu ini menanyakan, untuk anak di bawah usia 1 tahun dok, media apa yang dibuat untuk stimulasi otaknya tanpa harus nonton dari gadget? Mungkin ibu ini khawatir gitu dokter, kalau menggunakan gadget tapi juga ingin pertumbuhan otaknya ini, stimulasi otaknya bagus gitu dokter. Jadi untuk anak di bawah 1 tahun, media apa ya dok ya untuk stimulasi otaknya tanpa harus menggunakan dari gadget? Oke, mungkin kalau untuk menstimulasi, media-media yang tanpa berlayar ya dok, karena usia anak juga masih di bawah 1 tahun. Karena di bawah 1 tahun itu sama sekali tidak boleh sebenarnya menggunakan media yang berlayar, baik handphone, tablet, dan sebagainya, komputer ya. Mungkin untuk menstimulasi otaknya menggunakan hanya suara saja, sehingga juga bisa digunakan kepada anak tersebut. Mungkin itu dok. Lalu dokter, ada pertanyaan dari Ibu Halfa Nurul. Ibu ini izin bertanya dok, bagaimana cara kita men-screening supaya bahwa sudah ada gangguan pada mata anak sebagai salah satu efek dari penggunaan gadget dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Halfa Halfa Nurul tadi ya. Oke. Bagaimana cara kita men-screening ya, Nah, yang pertama sekali pada anak-anak, kalau dia sudah mengalami penurunan penglihatan, anak tersebut melihat akan menyipit ya, matanya akan disipitkan. Itu salah satu contoh untuk melihat jauh, si anak akan agak menyipitkan matanya. Kita sebagai orang tua juga harus waspada apabila anak-anak kita melihat jauh dalam keadaan menyipitkan mata. Hal itu kenapa bisa terjadi? Anak-anak akan berusaha untuk lebih memfokuskan objek yang dilihat. Nah, pada saat ada keluhan seperti ini, lalu berikutnya, apabila dia sekolah, itu biasanya anak-anak sudah memberikan keluhan bahwa dia tidak bisa melihat ke papan tulis. Nah, pada saat keluhan seperti ini, maka anak-anak harus kita bawa untuk melakukan screening. Yang pertama sekali, kita harus men-screening tajam penglihatan si anak. Nah, apakah ada penurunan, apakah masih normal? Hal ini sangat penting karena jika tidak terkoreksi dengan baik, maka akan terjadi penyakit mata yang lainnya seperti mata malas ya. Nah, sekarang ini banyak sekali para parents ya yang merasa bahwa kacamata itu adalah suatu keadaan yang sangat tidak baik, dan selalu merasa bahwa kalau anak yang sudah diberikan kacamata jadi nggak kepengen anaknya pakai kacamata. Hal ini sebenarnya tidak boleh seperti ini, pandangan seperti ini ya dok. Karena dengan kacamata sebetulnya kita memperbaiki keadaan-keadaan yang akan terjadi jika si anak tidak menggunakan kacamata. Begitu kira-kira dok. Jadi pada saat kita ada keluhan dari si anak, kita harus cepat membawa ke dokter mata untuk melakukan screening tajam penglihatan. Dan pada saat nanti si anak membutuhkan kacamata, nanti kalau memang ditentukan harus pakai kacamata atau tidak, maka kita juga harus memberikan kacamata kepada anak kita. Oke, baik dokter Fitri. Berarti sebenarnya kacamata itu membantu ya dokter untuk menjaga kesehatan mata, khususnya pada anak-anak yang sudah mungkin mengalami gangguan
kesehatan mata akibat penggunaan gadget dokter ya, begitu ya dokter? Iya, itu sangat penting, Dr. Jordi. Oke, baik. Dokter, kemudian ada lagi pertanyaan ini dari mungkin topiknya agak aneh dokter, tapi saya bacakan saja dokter. Ini dok, di mata saya ada tai lalat dari kecil sampai usia 22 tahun, makin besar, apakah itu tidak berpengaruh di penglihatan? Oke, nefus ya. Oke. Kalau ada nefus ya ataupun tai mata di bola matanya, selama dia tidak berada di posisi cahaya masuk, tentu ini juga tidak akan memberikan pengaruh pada daya melihatnya Bapak tadi ya. Bapak. Karena namun kalau dia ini ya tai lalatnya ini membesar, perlu pemeriksaan ya Pak, kira-kira apakah ini berbahaya ataupun tidak, karena ada size-nya, ukurannya yang membesar, kecuali kalau tai lalatnya tidak mengalami pembesaran ukuran. Namun kalau tidak mengenai bagian yang hitam di mata kita, sebenarnya sih tidak akan mempengaruhi daya penglihatan. Baik, terima kasih banyak dokter sudah mau menjawab pertanyaan tadi. Dok, selagi menunggu pertanyaan lain, mungkin saya ingin tanyakan dokter, kalau misalnya anak-anak biasanya itu kan bermain gadget sambil tiduran gitu posisinya dokter. Ya, tadi ada dibahas tentang posisi yang bagus ya dokter untuk penggunaan gadget. Apakah posisi sambil tidur terlentang itu aman untuk anak-anak gitu dokter menggunakan gadgetnya? Ya, terima kasih Dr. Jody. Posisi ini ya sebenarnya kalaupun bermain gadget itu harus duduk dengan sikap tegak ya. Jadi walaupun posisinya tidur, walaupun dia tengkurap, walaupun telentang, sama sekali tidak baik dalam penggunaan media berlayar ini, Dok. Baik, setelah family jangan lupa untuk bisa memberikan lagi pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher konsultasi dengan Dr. Fitria tentunya, yaitu dengan nilai yang lumayan dokter sebesar 50% ya. Dokter, saya selagi menunggu pertanyaan, ada lagi pertanyaan dokter ini dari Ibu Eni Flora. Dok, saya kan matanya minus terus pakai kacamata, kalau perlu saja berpengaruh nggak itu? Apakah itu nanti minusnya akan bertambah? Oke, baik. Terima kasih Bu Eni. Gimana Dok? Sudah berminus, sudah lalu minus, pakai kacamata, tapi tidak. Tapi hanya kalau perlu saja pakai kacamata. Apakah itu akan mempengaruhi minus saya akan bertambah atau tidak? Oke, baik. Jika mata kita sudah mengalami penurunan penglihatan dengan diberikan koreksi kacamata minus, maka kacamata ini sebaiknya digunakan terus Ibu Heni, karena jika tidak digunakan maka pada saat untuk melihat jauh nanti akan terjadi mata lelah, sehingga ukuran daripada minusnya ibu sendiri juga akan dipengaruhi dengan penggunaan kacamata tersebut. Dengan tidak menggunakan kacamata itu akan mempengaruhi kenaikan daripada ukuran dari kacamata itu sendiri. Oke dokter, berarti penggunaan kacamatanya harus tetap lanjut ya dokter. Tapi kalau misalnya dokter ada nggak kemungkinan dia pakai terus, apakah dia harus menyesuaikan mungkin di kemudian hari ukuran kacamata yang digunakan dokter? Apakah ini akan berubah atau tetap sama seperti sebelumnya? Oke, baik. Kacamata ini sebenarnya harus kita gunakan terus ya Dr. Jordi, karena kita menghindari mata lelah ini tadi. Nah, kacamata ini kalau kita sudah menggunakan kacamata, sebaiknya kita melakukan kontrol setiap 6 bulan sekali, karena kita mau tahu apakah ukuran kacamatanya tetap atau naik ya. Tapi kalau berkurang sih enggak ya dok. Nah, cuma kita berusaha untuk agar tidak semakin naik ukuran kacamatanya. Baik, terima kasih dokter Fitria. Berarti si anak harus tetap dirajin di bawah kontrol ke dokter mata ya dokter ya? Setiap 1 bulan tadi dokter ya? 6 bulan dokter. 6 bulan ya dokter ya, untuk kontrol ukuran kacamatanya. Iya betul. Baik,
Dokter, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Elvina Naruan. Kalau main HP, mata anak saya sering berkedip-kedip, dok. Itu kenapa ya, dok? Oke. Kalau main HP, mata anaknya sering berkedip-kedip, ini justru sebenarnya anaknya matanya sudah kelelahan. Jadi untuk moms harus menyetop si anak dari gamenya, dari memegang gadgetnya, ya. Jadi matanya harus diistirahatkan karena kemungkinan si anak merasa matanya kering sehingga dan tidak nyaman, makanya dia sering berkedip. Baik, terima kasih dokter. Kemudian barusan kita sudah ada pertanyaan terbaik dokter yang terpilih, yaitu atas nama Ibu Anita Yasmin Tanjung, ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Anita Yasmin. Saya mau nanya bagaimana cara anak saya bisa lepas dari gadget. Selamat ya Ibu Anita Yasmin Tanjung, nanti akan dikirimkan voucher dari tim RSIA Sekarang Maris. Kemudian saat ini masih belum ada pertanyaan, mungkin dari sekarang ini bisa langsung memberikan pertanyaan lagi untuk Dr. Fitria di kolom komentar. Kita akan menunggu. Ya, selagi menunggu ada lagi yang kita bacakan lagi pemenang voucher pertanyaan terbaik, yaitu Ibu Halfa Nurul. Pertanyaannya, izin bertanya dok, bagaimana cara kita men-screening bahwa anak saya sudah ada gangguan pada mata sebagai salah satu efek sering bermain gadget. Selamat ya Ibu Halfa Nurul, nanti hadiah vouchernya akan dikirim oleh tim RSIA Sekarang Maris. Selamat Ibu Halfa. Lalu belum ada nih dokter. Oh, sudah ada dokter pertanyaannya. Dan lagi dari Bapak Yudis ini dokter, dia mau bertanya, jika di bola mata anak ada lemak, apakah ini akan berpengaruh ke bola matanya dan penglihatannya? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita yang pertama-tama harus kita pastikan apakah memang benarkah itu lemak, ya, karena suatu daging yang tumbuh di tempat yang tidak seharusnya, maka kita harus melakukan pemeriksaan apakah itu berbahaya ataukah tidak. Nah, kalau ditanyakan apakah mempengaruhi daya melihat si anak, tentu juga kita harus mengetahui letaknya, posisi daripada yang dikatakan lemak tadi berada di mana. Selama lemak tadi berada tidak mengganggu cahaya untuk masuk ke dalam bola mata, tentu ini tidak akan mengganggu penglihatan daripada si anak. Namun, lebih kita waspadai, pemeriksaan yang harus Bapak lakukan adalah apakah lemak tersebut berbahaya atau tidak. Saya rasa lebih bagus dilakukan pemeriksaan itu terlebih dahulu. Baik, gitu dokter. Baik, terima kasih Dr. Fitria. Berarti harus kita periksakan dulu ya Bapak. Kalau misalnya ada lemak di mata anak Bapak, mungkin bisa diperiksakan dulu. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pemenang terakhir dari gift voucher 50% kita, yaitu Ibu Heni Flora. Yang pertanyaannya, dok, saya kan matanya minus terus pakai kacamata, kalau perlu saja berpengaruh nggak ya jadi nambah atau tidak minus saya? Ya, terima kasih. Selamat kepada Ibu Heni Flora, nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh tim dari RSIA Sekarang Maris. Ya, mungkin terima kasih Star Family atas partisipasinya dalam acara Ajidat Sekarang Maris hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita bisa mengurangi ya dokter ya screen time untuk anak-anak kita di rumah, sehingga bisa menjaga kesehatan mata anak kita. Ya, Dokter Fitria, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Ajidat Sekarang Maris. Terima kasih Dokter Fitria.
Oke, baik. Terima kasih Dr. Jordi, terima kasih kepada Stella Family yang telah ikut serta dalam IG Live kami pada hari ini. Semoga kita selalu sehat-sehat dalam masa pandemi ini.